Oke, halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Koko Keuangan alias Ko Cece. Hari ini kita mau bahas tentang dana darurat versus investasi. Mana sih yang lebih penting? Jadi banyak teman-teman yang mungkin masih bingung nih tentang mana sih yang harus lebih diprioritaskan. Punya dana darurat dulu atau investasi dulu atau mending langsung dua-duanya. Oke, jadi pertama-tama kita akan jelaskan dulu apa sih maknanya atau apa arti dari masing-masingnya. Jadi dana darurat itu adalah dana jaga-jaga. Kalau ada hal yang tidak terduga terjadi atau kita butuh uang, alokasi dana inilah yang dipakai. Apa aja misalnya dana darurat itu penggunanya untuk apa aja? Misalnya ada kecelakaan, ya secara tiba-tiba. Motor tiba-tiba mogok, HP-nya tiba-tiba rusak, rumahnya bocor, ban mobilnya kempes untuk perbaikan. Intinya semua yang tidak diundang dan tidak pernah kita rencanakan. Ini yang kita pakai uangnya dari dana darurat. Jadi sebaiknya kita punya rekening khusus yang terpisah dari uang tabungan kita sehari-hari. Jadi misalnya ya gaji kita katakanlah 10 juta, kita taruh nih di dana darurat misalnya 500.000 tiap bulan sampai dengan yang cukup, istilahnya nanti cukup enggaknya seberapa kita bahas setelah ini. Sedangkan kalau investasi adalah dana dingin, ini yang harus garis bawahi ya. Dana dingin yang direncanakan untuk mencapai tujuan keuangan kita di masa mendatang. Jadi investasi itu harus ada tujuannya. Nah, untuk mencapai tujuan itu kita bisa dengan beli emas, beli saham, beli properti, beli reksadana, beli deposito, dan lain-lain. Ada banyak sebenarnya, nggak hanya ini aja ya. Jadi intinya kalau tadi dana darurat adalah untuk berjaga-jaga, kalau investasi adalah untuk mencapai tujuan keuangan. Nah, untuk mempermudah kita ambil contoh kasus berdasarkan cerita aja. Jadi anggap aja namanya Mr. Cute, punya dana nganggur 10 juta. Dia bingung mau buat apa ya uangnya ya. Lalu dia memilih untuk menginvestasikan uangnya di saham. 2 minggu kemudian ternyata nggak sengaja di mobilnya itu mencium motor. Alhasil harus keluar uang supaya untuk biaya perbaikan. Akhirnya si Mr. Cute ini memutuskan untuk, aduh, gue butuh duit untuk perbaikan mobil nih. Nggak ada duit sementara, adanya uang nganggur kemarin udah terlanjur dimasukin ke saham. Ya udah, dijual deh sahamnya. Nah, tapi dia kaget banget ternyata saham yang dia punya itu lagi turun 10%. Maka mau nggak mau ya harus jual rugi, orang butuh duit nggak ada duit sama sekali masa mau minjem gitu kan. Akhirnya ya terpaksa dijual dengan proses pencairan dana itu 2 sampai 3 hari. Ya harusnya dibaiki ke bengkel sekarang ternyata harus nunggu 3 hari. Ya udahlah. Akhirnya selama 3 hari ke depan ia nggak bisa bawa mobilnya ke bengkel. Dan uangnya jadi tinggal 9 juta karena 10 juta turun 10% ya. Jadi dia rugi 1 juta. Nah, apa yang bisa kita dapat dari cerita ini? Oke, dana darurat adalah prioritas utama. Jadi kayak tadi Mr. Cute nggak punya dana darurat, ya mau nggak mau malah investasinya harus dijual, bahkan ketika dia rugi gitu kan. Nah, dana darurat ini ketika kita masih single, kumpulkan minimal 3 sampai 6 kali biaya hidup. Ya, kenapa 3 sampai 6 kali? Tujuannya misalnya nih, kita sekarang amit-amit sakit atau kena PHK, nggak bisa kerja ya 3-6 bulan ke depan tuh kita tetap bisa survive karena ada uang itu tadi. Ya jadi kalau pengeluaran kita 5 juta per bulan ya kumpulin aja minimal 15 juta. Kalau 3 ya. Kalau 6 ya berarti sekitar 30 juta. Sementara kalau yang sudah menikah, apalagi sudah punya anak, itu 9 sampai 12 bulan. Kenapa semakin banyak? Karena kebutuhannya juga semakin banyak. Orang single habis 5 juta, orang udah double, triple, bahkan ya nggak mungkin 5 juta juga kan, pasti lebih besar. Nah jadi ini untuk jaga-jaga untuk keamanan keuangan kita ke depan. Nah sekarang pertanyaannya, dana daruratnya kita taruh di mana? Apakah taruh di tabungan doang? Is okay, karena memang harus liquid. Cuma bisa juga nih separohnya taruh di contoh reksadana pasar uang yang anti turun. Jadi nggak mungkin uangnya berkurang, malah bertambah walaupun hanya 6% per tahun misalnya. Tapi itu lebih baik daripada hanya dianggurkan di rekening. Apalagi kalau kita mudah tergoda untuk ngambil uang rekeningnya. Oh ada uang sisa, aku ambil dulu buat beli apa. Ternyata amit-amit ada something, kecelakaan, akhirnya pusing lagi ngatur duitnya kan gitu. Ya jadi bisa juga 50-50. Kalau saya pribadi malah agak ekstrim 25-75. Jadi yang 75 di reksadana pasar uang, yang 25% di rekening. Karena supaya nggak tergoda ngambil di rekening. Juga merasa kalau uang di rekeningnya sedikit jadinya jadi lebih semangat untuk ngumpulin lagi. Nah investasi sifatnya tidak pasti itu jangka pendek ya. Kayak Mr. Cute tadi dia minus 10% karena jangka pendek cuma 2 minggu doang. Jadi harus selalu memiliki mindset bahwa investasi itu untuk jangka panjang. Uang untuk investasi juga harus uang dingin yang memang tidak dipakai dan khusus dialokasikan untuk investasi. Sehingga kalau nilai investasinya lagi turun ya tetap aman, nggak stres, nggak harus memaksa jual, nggak panik. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini kalau berdasarkan urutan ya tadi yang kita bahas dana darurat ini ada di peringkat 1. Jadi maksudnya
urutan paling dasar. Jadi selain kita punya cash flow, kita otomatis harus punya income ya, itu kita nggak bahas lagi. Harus punya income, juga sebisa mungkin nggak punya hutang, dan punya dana darurat. Jadi ini adalah peringkat paling awal, ini step pertamanya. Nah sedangkan investasi itu adanya di step ketiga malahan. Ya dia untuk tujuan keuangan. Nah jadi kalau nggak punya tujuan keuangan ya jangan buru-buru investasi, benahin dulu semua ini. Kalau memang punya tujuan keuangan boleh sih dibagi ya. Jadi misalnya dapat uang 10 juta tiap bulan, alokasi untuk dana darurat 1 juta tiap bulan, 1 jutanya untuk investasi. Oke, itu boleh-boleh aja. Cuma tetap tadi kalau dana daruratnya belum terkumpul tapi kita bagi paruh-paruh ini, ada peluang untuk ada peluang untuk investasi kita dicairkan untuk menutup dana daruratnya kalau ada something yang terjadi. Kalau nggak ada ya aman-aman aja. Nah di peringkat 2 ini ada manajemen resiko, sebenarnya ini namanya asuransi seperti BPJS, asuransi kesehatan, penyakit kritis, dan asuransi jiwa. Ini juga penting ya teman-teman. Setelah dana darurat kita terpenuhi, kita juga harus nyicil untuk membayar manajemen resiko. Tujuannya apa? Kalau kita skip nih, ini udah jadi ya, udah beres nih. Dana darurat misalnya single punya 3 kali dana darurat, 15 juta ya kalau pengeluarannya 5 juta. Dia invest nih, kan udah invest terus ya, invest. Ternyata ya sakit rumah sakit dan kebetulan cukup parah, sampai 1 bulan misalnya 2 minggu, 1 bulan lah. Ternyata tagihan rumah sakitnya 100 juta, dana daruratnya dari mana, nggak cukup kan, yang ada nombok akhirnya. Ya mau nggak mau adanya investasi ya itu yang dijual. Nah kalau punya asuransi ya ini investasinya aman gitu sih sebenarnya. Jadi kenapa kok ini harus bertingkat dan fondasinya kuat, itu melengkapi ini satu persatu, maka fondasinya nanti akan kuat. Seperti itu teman-teman ya. Itu urutannya yang ideal. Tapi kalau teman-teman lompat-lompat ya mudah-mudahan tidak ada hal buruk yang terjadi pada kita. Amin ya. Jangan lupa setiap kita investasi tentukan tujuan keuangan buat apa. Bukan untuk ngumpulin uang sebanyak-banyaknya, tapi untuk mencapai tujuan yang bisa kita nikmati dan kita syukuri di masa mendatang. Jangan lupa dana darurat itu prioritas. Semoga bermanfaat ya teman-teman video ini. Nah kalau teman-teman merasa mendapatkan manfaat, yuk subscribe YouTube Koko Keuangan. Kalau mau kepo-kepo juga boleh nih Instagram Koko Keuangan dan TikToknya juga. Ini kalau teman-teman invest saham boleh gabung di komunitas investor santai. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.